Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pencinta Al-Quran, pada kesempatan episode kali ini dan beberapa episode ke depan, saya akan menyajikan bimbingan tilawatil Quran. Saudara hadirin, para pencinta, para pendengar dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan tentang bimbingan tilawatil Quran, saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah yang sudah begitu indah. Akan terlebih indah lagi kalau ayat-ayat Al-Quran itu kita bacakan dengan suara yang sangat indah. Sebagaimana hadis Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pencinta Al-Quran, untuk mempelajari tilawatil Quran atau taghanni, atau dengan bacaan Al-Quran yang sangat indah, itu ada yang dinamakan tausih. Tausih ini berupa nazam, berupa sairan yang tujuannya adalah menjadi patokan, pembanding, dan sebagai panduan atau arahan untuk mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari tausih Al-Quran, lagam-lagam Al-Quran, insya Allah siapapun pasti akan bisa untuk membacakan Al-Quran dengan indah. Oleh karena itu, tentu sebelum kita membaca Al-Quran, tentu yang pertama kita harus niat yang ikhlas, niat semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu apapun. Lalu yang kedua, di dalam mempelajari Al-Quran ini tentunya harus dengan kesungguhan, dengan penuh keyakinan. Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Lalu yang berikutnya tentunya untuk mempelajari Al-Quran ini dengan penuh kesabaran. Dengan kesabaran, dengan latihan, insya Allah pada akhirnya nanti bisa. Para hadirin, para pencinta Al-Quran, selanjutnya sebelum saya sampaikan tentang tausih Al-Quran, ini juga merupakan sebuah pembelajaran bahwa jenis suara di dalam Al-Quran, jenis tingkatan nada itu ada 4. Yang pertama yang dinamakan dengan nada qoror atau nada rendah. Kemudian berikutnya ada yang kedua adalah nada nawa. Nawa itu artinya nada sedang. Kemudian ada lagi nada jawab, adalah nada tinggi. Dan yang keempat adalah jawabul jawab, nada yang tertinggi. Nada yang tertinggi ada di atas tinggi. Nah, oleh karena itu tentu ini kenapa harus kita pelajari dan harus diketahui bahwa setiap manusia tentu punya para karakter suara yang berbeda-beda. Kalau kita misalkan tidak punya kemampuan untuk sampai kepada nada yang tingkat jawabul jawab, cukup kita sampai pada nada yang jawab saja. Saudara hadirin, para pencinta Al-Quran, baik, kita akan lanjutkan. Saya akan sampaikan ada 7 lagam Al-Quran, 7 tausih Al-Quran yang
secara populer, yang secara masyhur di kalangan para qori'ah. Yang pertama yang dinamakan dengan lagam bayati, nanti akan kita pelajari tausih bayatinya. Lalu ada lagam atau lagu Al-Quran namanya sobah bayati, yang kedua adalah sobah, yang ketiga adalah lagam hijaj, dan yang keempat adalah lagam ros. Kemudian yang keenam atau yang kelima adalah lagam nahawan. Kemudian yang keenam adalah lagam sika, dan yang ketujuh adalah lagam ciharka. Insya Allah pada kesempatan episode kali ini kita akan mempelajari tausih Al-Quran, yaitu tausih bayati. Para pendengar, para pencinta Al-Quran mungkin pernah mendengar, atau jika tidak mungkin pada saat ini kita akan mempelajari di tausih bayati, di lagam bayati itu ada namanya, ada variasi-variasinya. Tapi sebelum itu tentu setiap lagam itu ada yang namanya lagam aslinya, ya, bayati asli, ya, bayati asli. Kemudian nanti ada variasinya namanya bayati suri dan bayati husaini, itu diantaranya. Baik para pendengar, para pencinta Al-Quran, kita mulai memasuki tausih bayati. Yang pertama adalah bayati asli dengan tingkatan nada qoror ataupun tingkatan nada yang paling rendah. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tausih bayati dengan tingkatan nada qoror. Nurun nabi alal awalimi asfara. Itu adalah bayati asli dengan tingkatan nada qoror, maka tingkatan nada yang paling rendah. Saya akan ulangi lagi beberapa kali supaya ini bisa diikuti, bisa dicermati, dan bisa disimak dan menjadi familiar di telinga kita, dan akhirnya kita bisa mengulanginya dan nanti bisa menerapkan ke dalam Al-Quran. Nurun nabi alal awalimi asfara. Saya akan ulang satu kali lagi. Mohon disimak. Nurun nabi alal awalimi asfara. Demikian itu bayati asli dengan tingkatan nada qoror. Kita lanjutkan masih dalam bayati asli, tapi dengan tingkatan nada yang lebih tinggi, namanya tingkatan nada nawa, nada sedang, ya. Tausihnya adalah fa'abana asbabar rasyadi wa azhara. Bisa diikuti ya. Saya ulangi. Fa'abana asbabar
itu ya. Persiapkan dulu nafasnya. Saya ulangi satu kali lagi. Fa'abana asbabal rasyadi wa azhara. Ya, demikian itu bayati asli dengan tingkatan nada nawa. Kita lanjutkan. Sekarang bayati suri. Bayati suri merupakan cabang ataupun variasi dari lagam bayati. Ya. Mau disimak. Wa syari'atul Islam wa syari'atul Islam wa syari'atul Islamnya diulang ya, dan sampai 3 kali ini masih termasuk bayati suri. Masih lanjut. Wa syari'atul Islami raqar wa'uha raqar wa'uha wal qur'u asbaha jaisuhu itu ya, itu adalah bayati suri ya. Kita ulangi lagi ya biar bisa diikuti, disimak ya. Bayati suri. Wa syari'atul Islam wa syari'atul Islam wa syari'atul Islami raqar wa'uha raqar wa'uha wal qur'u asbaha jaisuhu mutaqaqqira. Ya, itu adalah lagam atau tausih bayati suri ya. Nah, lalu kita lanjutkan bayati husaini yang merupakan cabang dari tausih bayati. Tausihnya dengarkan. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi wal kufru ba'dal urafi sara munakara. Ya. Masih bayati Husaini ya. Lamma ata khairul anami bidinihi wal hallama aqadal quwata minal uraq. Itu adalah bayati Husaini ya.
Ada kebanyakan Bayatil Usain itu diawali dari tausih lamma ata khairul anami bidinihi wan halla ma'a qadal ghata min al-ura, lalu dilanjutkan dengan hamu jami'ah ya. Saya tadi mencontohkan mengawalinya dengan hamu jami'ah ya. Dan kebanyakan memulainya dari lamma ya. Boleh kita nanti terapkannya di lamma ata lalu nanti hamu ya. Saya ulangi lagi dari Bayatil Usain ini dari lamma ata ya. Lamma ata khairul anami bidinihi wa na'allama aqdal guwata minal ura. Lalu masih Bayatil Usaininya tausih bunyinya hamu ya, hamu jami'ah. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi wal kufru ba'dal urafi sara munakkara. Para pendengar, para pencinta Al-Quran, barusan atau demikian tadi itu adalah Bayatil Usaini. Masih ada tausih berikutnya ya, masih ada lanjutannya. Wastabsaru bil Mustafa wa binurihi, ini adalah bayat asli dengan tingkatan nada jawab ya. Di dalam bayat itu biasanya nanti ada tingkatan dari mulai yang rendah, kemudian pertengahan, dan kemudian tinggi, bahkan ada lagi yang lebih tinggi yang namanya jawabul jawab ya. Perhatikan. Wastabsharu bil Mustafa wa binurihi wal kullu saha muhallilan wa mukabbira wal kullu saha muhallilan wa mukabbira. Ingat di ujungnya yang berbeda-beda. 3 kali kalimat wal kullu saha muhallilan diucapkan, tetapi di setiap ujungnya, di akhirnya nadanya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga kalinya ini merupakan adalah jawabul jawab ya. Wal kullu saha muhallilan wa mukabbira. Ini yang terakhir adalah tingkatan nada jawabul jawab. Ada yang paling tinggi ya di ayat di lagam bayati, di tausih bayati ada tingkatan nada jawabul jawab. Tetapi tentu tadi sudah sampaikan di mukadimah di awal, harus disesuaikan dengan suara kita. Kalau sekiranya kita tidak mampu dengan membawakan dengan nada yang tinggi jawabul jawab, cukup sampai pada nada jawab saja. Baik para jamaah, para pencinta Al-Quran, para pendengar, kita akan coba terapkan tausih bayat ini ke dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Ar-Rahman. Silakan dibuka surat Ar-Rahmannya ya. Dimulai dari ayat pertama, ayat 1 ya. Kita kembali mulai lagi isti'azah dan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diupayakan karena kita akan membawakan beberapa tingkatan nada, disesuaikan dengan suara kita, atau mungkin kita rendahkan lagi di isti'azahnya supaya nanti pada saat basmalah dan nanti ayat-ayat berikutnya supaya suara kita cukup untuk kita membawakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bayati asli dengan tingkatan nada qarab. Tausihnya Nurun Nabi. Nah itu ya. Kemudian kita terapkan di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, demikian ya. Kalau suaranya napasnya panjang tentunya kita akan membacanya secara lebih lambat lagi ya. Ini kita sesuaikan dengan kondisi suara dan napas kita. Itu adalah tausih atau lagam bayati ya. Yang tausihnya tadi sudah kita pelajari, yaitu dari Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara ya. Yang terapan Al-Qur'annya saya ulangi lagi. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, itu ya. Kemudian Asy-Syams wal Qamar ayat berikutnya, itu ayat yang kelima. Ini masih bayati, tapi bayati asli dengan tingkatan nada nawa, tingkatan nada yang sedang. Yang tausihnya tadi kita sudah baca, fa'abana asbabar rasyadi wa adhara. Itu ya. Kita coba. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, ini adalah lagu bayati dengan tingkatan nada nawa ya. Bisa dicoba diikuti ya, saya ulangi lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Ini tausih atau lagu bayati dengan tingkatan nada nawa. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, was-samaa'a rafa'aha. Ya. Ini adalah apa namanya? Masih bayati suri ya, bayati suri. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Suri yang tadi tausinya adalah wa syari'atul Islam ya. Kita coba lagi bayati suri. Para pendengar, para pencinta Al-Quran, itu adalah lagu bayati suri. Kemudian kita lanjutkan ya dengan apa namanya, kita mulai lagi dari was-samaa'a rafa'aha, tetapi dengan apa namanya, lagu yang berbeda, yaitu lagu Husaini ya, lagu Husaini yang tadi sudah kita baca tausinya. Hamu
hamu jami'an bin nabiyyi wa dinihi, ya. Wal kufru ba'dal urafi sara munakkara, ya. Kita coba. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan, ya. Kalau sempurnanya alla tatghaw fil mizan. Itu adalah lagu Bayati Husain, ya. Ya, semakin tinggi. Kemudian kita lanjutkan. Kita mulai dari wal arda wada'aha lil anami, ya. Ini dengan tingkatan nada jawab. Jawab itu adalah tingkatan nada yang tinggi, ya. Yang tadi kita sudah baca itunya tausinya wastabsharu bil mustafa wa binurihi, ya. Kita akan coba katakan di sini dari wal arda wada'aha, ya. Wal arda, ulangi, ya. Wal arda wada'aha lil anami fiha faki'atu wan nakhlu, ya. Suaranya dipersiapkan. Wan nakhlu zatul akmam. Itu adalah lagu Bayati, maksud saya adalah jawab, ya. Lagu Bayati asli tapi tingkatan nada jawab, ya. Nah, para pendengar, para pencinta Al-Quran, tadi sudah sampaikan di awal, harus kita sesuaikan dengan kondisi suara kita. Boleh jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, kondisi kita sedang tidak fit, sehingga kita tidak perlu memaksakan di Bayati harus menjawab. Jika kondisi suara kita mampunya sampai dijawab saja tingkatan ini, kita sudah bisa melanjutkan ke lagam yang lain, misalkan lagam sholat. Tetapi bagi yang mampu untuk membawakannya, masih ada satu tingkatan nada lagi dijawab di Bayati ini adalah jawabul jawab, ya. Misalnya dimulai wal habbuzul asfi berroihan, ya. Untuk sebagai contoh buat para pendengar, para pencinta yang memiliki kapasitas suara yang sangat tinggi. Misalnya wal habbuzul asfi warrayhan, ya. Ini tadi tausinya adalah wal kullu sahabu halilau. Nah, itu adalah tausih jawab dan jawabul jawab, ya. Saya ulangi lagi wal habuzul, ya. Wal habuzul asfi warrayhan, ya. Kalau memungkinkan napasnya, ini bisa lanjut dari 2 ayat, di wal habbuzul asfi warrayhan dilanjutkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jika tidak memungkinkan, ya, nanti cukup membacanya dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita coba kembali wal habbuzul asfi warrayhan, ya. Ini tingkatan nanti sampai ke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini adalah jawab dan jawabul jawab, ya. Wal habbuzul asfi warrayhan, ya. Kemudian kita
kita pisah saja, langsung kita naik ke jawaban-jawabnya di ayat di Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini adalah tingkatan nada jawabul jawab, tingkatan yang paling tinggi. Ini apabila kita memiliki kapasitas suara yang mampu ya untuk membawakannya. Jika tidak, setelah jawab kita boleh pindah ke lagam lain atau lagu lain. Para pencinta Al-Quran, para jamaah, demikian ini adalah tausih bayati. Saya ingin sampaikan kembali, tausih itu adalah sairan, nazom. Ini hanya sebagai patokan saja untuk kita sebagai sandaran, untuk kita menyeimbangkan bagaimana kita untuk pola mempelajari Al-Quran. Para pendengar, para pencinta Al-Quran, saya ingin kembali menegaskan bahwa tausih itu adalah bukan ayat Al-Quran, tetapi hanya sebuah syair-syair atau nazom-nazom yang kita jadikan patokan. Makanya tausih itu artinya patokan, sebagai sandaran, sebagai timbangan untuk mengira-ngira setiap nada di dalam membaca Al-Quran secara indah ya. Al-Quran itu ada yang kita baca secara mujawwad, ada yang kita baca secara murrotal ya, murrotal. Nah, yang kita baca ini adalah secara mujawwad dengan lagam, dengan susunan lagu dimulai dari bayati yang biasanya umum kita mulai dari bayati, lalu kemudian sobah umumnya, dan selanjutnya boleh kita menggunakan lagam-lagam yang tadi sudah saya sampaikan yang ada 7 tadi ya. Para pencinta Al-Quran, para pendengar, insya Allah dengan terus berlatih dijadikan tausih itu sebagai lagu-lagu, senandung-senandung yang kita akan baca terus, yang kita akan nyanyikan terus di setiap kesempatan di mana kita sedang apa di dalam perjalanan atau mungkin pada saat-saat kita bersantai ya, kita disenandangkan itu, kita lakukan itu. Nurun Nabi 'alal awalimi asfar, dan selanjutnya lalu kita terapkan Ar-Rahman. Sebenarnya tidak harus surat Ar-Rahman, kalau kita sudah hafal tausihnya bisa kita terapkan ke berbagai surat-surat yang lain ya. Para pendengar, para jamaah, para pencinta Al-Quran, untuk episode kali ini saya sudahi dahulu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat ya bagi para pencinta Al-Quran untuk terus belajar dan belajar secara gigih, kemudian tetap sabar. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita ya. Baik, itu saja barangkali untuk perjumpaan kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.